Hana. Ya Allah, Hana cara aja nggak hafal nih, tugas 2 lembar. Ya Allah, banyak banget. Oh, bacain bisa aku aja. Salah. Ini. Wow, kebetulan sekali. Kok bisa ya? Seperti tidak ada settingan. Lagi ngerjain apa ini, Mbak? Lagi ngerjain apa? Ini aksara Jawa. Oh alah, Aku bingung banget, Mas. gampang nih Mbak, aksara Jawa ki kan siji, ana caraka, data sawala, padha ngopiyo. Bukan. Pokoknya gampang nih Mbak, nang Google lho, kae wis. Nek tak ajari wae, delok tak garapke, tak tuliske. Delok, Mbak. Nah, misalnya nulis ana caraka. Lancar banget, Mas. Astagfirullahaladzim. Data sawala pada jayanya maka kata wis ngene iki tok, Mbak. Nek gitu gampang, Mas. Lah ini tugas rumah. Waduh. Iya ya. Kok kosong ini? Gampang wis nanti tak ajari, Mbak. Wis nih diajar. Gampang. Aku tuh mau latihan sekarang itu deh, Mas. Oh, jam berapa? Jam 3:30. Tapi pada belum datang. Nah, ini udah 3:30 ini, Mbak. Oh, makanya kok belum pada datang ya? Tunggu aja. Nunggu. Main-main. Main apa? Main saron. Oh, ini pakai kok. Oh, Tahu iya. sananya dari mana? Ini ada tulisannya. Oh, ada sana. Oh, enggak ada ya? Ada. Ini tadi gamelan ini seni-seni ya sih, Mas? Seni-seni, Mbak. Seni-seningan. Ya udah seni-seningan ya benar, Mas. Lah aku seningan Oh, teman-teman. gitu. Ya. Kok bisa sampai sini, Mas? Aku ki mau ki di WA karo si Astri. WA Mas sore ini ra wangi latihan ngono. Terus oh iya siap. Aku terus kesini, nah terus nemu Mbak E tadi lagi belajar aksara Jawa. Nah terus aku kesini, kok ketok kesulitan tuh Mbak. Kalau aksara Jawa itu mudah. Mudah kalau copy paste. Ya mudah. Tapi kan aksara Jawa memang banyak filosofinya tuh Mbak. Mulai dari salah satu belajar huruf Jawa, tapi kita juga belajar tentang outfit. Kok bisa? Lu kan aksara Jawa ono sandangan kan? Oh, gitu. Gitu. Sandangannya, iya sih ada sandangannya. Aksara Jawa juga ada perkelahian Mbak. Kok bisa? Taling tarung, buh tarungnya Rasulullah nanti. Yang sama taling itu. Oh, taling Iya. tarung. Karena orang taring masih gede banget kan. Oh, CS ini. Oh. Tuh ini tugas yuk. Di deadline kapan ya? Belum bisa selesai. Mas rasa garap Mbak, ra garap lulus kok Mbak. Oh, Oh, aku di sini ra garap UN lulus kok. loh, Mas Angga tuh lulusan mana tuh? Aku lulusan apa ini lulusan apa? SD. Yo, SMA terakhir. SMA terakhir aku SMK Negeri 2 Yogyakarta, STM 1. Dulu namanya STM 1. Satu jetis. Ya, sekarang SMK 2. Dari SMK jetis kok bisa sampai seni itu gimana ceritanya? Wah, kalau itu sebenarnya tidak ada gimmick musik sedih, nggak ada. Belum diedit. Oh ya, nanti diedit ya. Ya itu emang mungkin dari dulu emang udah suka gitu Mbak. Terus mau sekolah seni kok ternyata kalau menurut saya sendiri saya nggak mau menekuni seni sebagai hobi aja. Nanti kalau dijadikan profesi kan malah kita cenderung apa ya, cenderung bosan terus cenderung beban toh Mbak. Wah ini harus tak jadikan profesi mah jadi beban sehari-hari, jadi tak jadikan hobi aja, jadi senang terus gitu waktu kita ngelakuin itu. Iya sih Mbak, artunya kan harus seneng. Ya. Harus seneng. Loh Mas Raga udah berapa lama jadi seniman? Waduh, Jadi kalau seniman. dibilang seniman ya sebenarnya bukan Mbak. Sebenarnya dia cuma pembelajar aja, sama-sama belajar. Kalau mulai belajar seni itu mungkin dari TK Mbak saya Mbak. Oh, dari TK. Iya, atau mungkin bahkan saya lahir itu saya bukan ewek-ewek Mbak, tapi saya nyanyi mau coklat dulu.
Sekar kamu jatuh, Oke, Bercanda boleh, ya. boleh. Itu kalau mau ketawa nggak boleh. Saya dulu tuh Gatot singkatan. Apa itu Pak? Katanya tuh Raden Gatot Kaca gitu katanya. Ya Raden Gatot Kaca tapi dulu Sekarang dulu kan Raden Gatot Kaca muka raksasa tuh. Itu mempresentasikan muka saya. Oh tak dengar juga ini Mas Raga tuh dipanggilnya mental juara katanya. Kata siapa? Pernah jadi duta seni pelajar kan? Ya puji Tuhan begitu. Katanya tuh nek di mana-mana yang ikutin lomba Raga mesti menang Mas Raga, yang lainnya nggak menang gitu kan, mental juara. Iya sebenarnya ya bukan mental juara sih Mbak, sebenarnya memang seharusnya mental seorang yang akan ikut kompetisi kan begitu. Maksudnya kan walaupun saya tuh mesti berdoanya seperti itu Mbak, sebelum ikut kompetisi atau lomba misalnya, itu saya berdoanya ya Tuhan saya nggak juara nggak apa-apa, yang penting saya pulang bawa piala gitu. Kalau itu juara dong Mas. Oh kan ya bisa ambil pialanya, cok Iya. terus bawa pulang. Ya boleh sih, paling cuma dikeprok panitianya. Oh iya, paling jangan tak keprok genting. Oke boleh. Loh Mas Raga rumahnya mana? Kok bisa sampai Jakarta loh sini Mas? Rumahnya saya di Minggir Sleman. Jauh banget. Jauh banget ini saya tadi. Sekarang di Sekarang di sekolahnya? sekolahnya di UGM saya kuliah. Loh, minggir ke UGM Jakarta. Iya. Jauh banget. Jauh banget Pak itu. Saya tadi naik jalan Jepanggas. Oh. Ngepang dulu di rumah. Iya. Boleh. Bisa aja. Ini lucu juga loh ini katanya. Dipelihara loh. Gitu. Kan rumahnya jauh toh Mas. Iya. Kok bisa sekolah di sana tuh loh, kan ada yang deket tau Mas. Nah, kalau yang dekat universitas mana Mbak? Malah nggak tahu juga sih. Nah, masa saya bikin universitas sendiri untuk belajar sendiri? Jarak, tapi kan jaraknya jauh tuh Mas. Kok bisa bentuk konsisten gitu loh? Sekolahnya jauh-jauh gitu, tapi konsisten di seni gitu. Ya mungkin karena emang udah minat dulu gitu Mbak. Jadi misalnya berangkat kuliah itu benar-benar ada motivasi. Wah aku konang-konang harus sinau iki dari tidak bisa menjadi bisa. Nah kan kerja belajar seperti itu Mbak. Jadi ada motivasi pas kita berangkat, walaupun memang pulangnya itu saya pernah ngantuk Mbak. Di lampu merah gitu saya tidur, bangun-bangun udah lampu merah lagi. Saking lamanya saya nggak sadar saya. Kan di klakson Mas, masa nggak dengar? Nah ya saking ngantuknya saya Mbak. Oh gitu. Saya emang suka ngantuk itu Mbak. Ya nih, ngantuk tuh. Loh, ketiduran. Boleh. Ngomong-ngomong tentang seni gitu, Mas Raga kan juga sekolah. Cara bagi waktunya Mas Raga ke seni sama akademis itu gimana sih Mas? Iya, ya itu sebenarnya pertanyaan sulit juga Mbak. Soalnya kadang memang juga tabrakan ya, Mbak. Emang gitu sih, kayak waduh dari jam segini harus memang fokus untuk kuliah. Jadi memang yang saya utamakan kuliah dulu. Misalnya ada jadwal kuliah itu fix sudah tidak bisa diganggu gugat. Kecuali ada acara lain yang memang penting dan memang menguntungkan. Gitu. Jadi kalau setelah kuliah mungkin ada agenda, ada yang ngajak, Mas hari ini ada acara enggak? Misalnya saya dari jam 7 sampai jam 1 saya kuliah Pak. Mungkin setelah itu saya baru bisa ikut. Jadi benar-benar ada konsistensi kalau pas biar nggak keganggu kuliahnya, biar sama-sama terbagi agendanya gitu. Wong pasti ada kok Mbak, waktu-waktu sela itu pasti ada. Wong Jokowi aja yang sibuknya apa kayak gitu, sempat ngevlog tuh Mbak. Iya. Kalau ngomongin tentang aksara Jawa, Mas Raga itu kan didapuk sebagai duta seni pelajar tuh kan. Jadi kata banget nih tentang aksara Jawa, kok bisa hafal tuh gimana sih Mas caranya hafal itu, tips and triknya? Mungkin kalau dari briefing yang awal dari duta seni ke aksara Jawa, mungkin kalau duta seni saya lebih ke yang seni karawitan sih Mbak. Oh alah, Ya. tak kirain. Kalau yang aksara Jawa mungkin juga karena saya dituntut juga, karena memang mahasiswa sastra Jawa, masuk nggak hafal aksara Jawa kan ibaratnya kayak gitu. Nah terus akhirnya juga belajar, walaupun sampai sekarang juga masih belajar gitu intinya. Kalau kiat-kiat untuk hafal ya yang penting kita baca terus aja Mbak. Ada tulisan aksara Jawa kita baca, kalau nggak ada tulisan aksara Jawa kita nulis, kita baca sendiri lagi gitu sampai kita hafal. Bahkan saya tidur itu
Kan ngelindurnya saja mbak. Gimana itu? Mana cara apa? Boleh. Setiap guyonan ditanggapi boleh gitu ya mbak. Kan sekarang tuh zaman tuh kan udah maju tuh mas. Masa yuk aksara Jawa, seni, karawitan itu kuno banget tuh. Nggak mau ini kok mas, nambah ke dunia yang lain gitu. K-pop gitu misalnya dance cover atau gimana gitu. Ya mungkin ada tokoh yang mengatakan bahwa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah itu artinya bahwa saya menganggap diri saya itu kalau lebih beda itu lebih baik daripada lebih baik tau mbak. Misalnya mbaknya suka K-pop. Oh ya nggak suka banget tapi ya suka. Ya misalnya mbaknya suka K-pop karena ada itu mbak dalam perempuan yang nggak suka K-pop itu mbak, anti banget sama K-pop. Dihujat loh mbak. Lebih itu dihujat di Twitter rame itu. Itu rame Banget itu. Pokoknya intinya gitu, misalnya mbaknya suka K-pop atau suka nyanyi lah, atau suka nari ya mungkin mbaknya ya. Suka nyanyi, suka nari, terus teman-teman yang lain ternyata ikut juga belajar nari, belajar nyanyi. Misalnya nyanyi aja yang lebih umum. Semuanya nyanyi semuanya. Kan ibaratnya kalau kita walaupun dalam tanda kutip saingan itu kan lebih banyak tau mbak. Nah itu misalnya, jadi apa bedanya mbak ini dengan mbak-mbak yang lain yang pintar nyanyi? Mungkin ya aku tak beda aja. Ya apa? Tak suka sama mas gimana? Waduh. Pokoknya itu, jadi kalau saya merasa tampil beda itu saya merasa keren mbak. Ya jadi keren, jadi yang lain kok, wah yang lain dengerin musik modern, saya dengerin musik Jawa sendiri gitu. Walaupun terlihat beda di mata orang lain, tapi bedanya itu beda yang keren. Dan apa salahnya melestarikan budaya yang walaupun sudah kuno, itu kan memang harus kita ikuti. Emang Mas Raka nggak malu kalau diajak teman-temannya kayak kuno gitu gimana? Ya nggak ada yang gitu juga sih mbak, masa tiba-tiba kuno sekali. Ya ramai juga sih mbak. Apa tahu? Lebih banyak yang respect mbak daripada yang menghina. Ya bagus kalau kayak gitu. Soalnya dengan mereka menghina kan mereka juga tidak dapat keuntungan. Saya juga nggak dapat keuntungan loh. Dengan mereka menghina saya masih ngejob di luar sana mendapatkan uang loh. Ibaratnya seperti itu. Udah terlihat materialistis ya. Wah boleh dong mas digodain pakai bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa itu ya mungkin waduh kok jadi dipaksa ya ini, mungkin saya gombalin penontonnya aja ya. Ya udah. Biar terlihat lebih banyak yang saya, karena mungkin anak-anak zaman sekarang kan wah opo sinau Jawa, sinau lagu-lagu Jawa misalnya mbak. Saya dolanan aja, aku sluku-sluku batok misalnya. Orang-orang lain itu mungkin wah opo sinau sluku-sluku batok ra iso nggo bali cewek misalnya. Mungkin asing gue balik cewek itu lagu-lagu kayak lagu Denny Caknan, lagu Satru itu loh, yang Satru aku sayang ibu. Beda lagu. Oh beda lagu ya. Padahal lagu dolanan pun sebenarnya kalau misalnya mbaknya tanya untuk gue balik cewek itu sebenarnya bisa loh mbak. Kok bisa gimana? Nah misalnya kayak apa aku harus jadi seluku-seluku batok agar kamu ilah-ilu kepadaku. Bisa loh mbak. Atau kalau ada istilah mungkin enggak ora supra, ora mesra, ora beat, ora so sweet, ora mau coklat, ora merapat. Wah, bisa wae mbak. Selalu ada jalan. Nah, Mas Aga itu kan udah lama banget nih, berarti udah di dunia seni itu lama banget gitu kan. Udah 19 tahun ya mas? Ya, Kan kalau tadi bilangnya dari lahir udah mau copatan. Mungkin dari SD mungkin lah. Ya, dari SD berkecimpung di dunia seni. Prestasi apa sih yang udah Mas Raga dapetin dari situ, achievement apa yang udah pernah diraih gitu? Sama pengalaman apa yang paling berkesan gitu sampai sekarang masih diingat-ingat gitu sama Mas Raga? Mungkin kalau pentas itu mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu mbak. Banyak nih kayaknya jawabnya. Ya saking sedikitnya jadi saya nggak bisa menyebutkan. Sama prestasi juga mungkin ya hanya berkecimpung di dunia mungkin seni sama sastra Jawa mbak. Mungkin dari lomba-lomba itu saya tuh ya kalau iseng ikut lomba gitu loh mbak. Udah saya gabut dikit ikut lomba gitu mbak. Orang saya terakhir dengar juara 3 dalam kayak misalnya. Itu hoax itu. Itu ngapain gitu loh? Ada teman saya dalam kondang. Yang nggak suka K-pop tadi. Ya itu semuanya sebenarnya proses tadi loh mbak. Iya. Kalau masuk ke dalamnya sendiri itu udah dari kapan?
Kalau saya mungkin, saya sebenarnya itu dulu mulainya dari cerita wayang Mbak. Jadi hanya kayak dongeng baik bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia yang isinya itu cerita wayang. Tapi lama kelamaan itu kebetulan waktu itu puji Tuhan dapat juara. Terus dari mulut ke mulut itu, wah Raga itu bisa cerita wayang, oh Raga itu bisa main wayang, oh Raga itu dalang. Tiba-tiba ke situ Mbak. Nah terus akhirnya ada event dan saya diajak untuk dalang, dan memang saya waktu itu nol sekali, jadi nggak bisa. Dan akhirnya dalam tanda kutip saya terpaksa untuk latihan dalang sampai sekarang. Saya masih terpaksa loh. Oh enggak sih Mbak, lama-lama suka juga. Jadi mulai dari cerita wayang, akhirnya mungkin jalannya dari situ. Tiba-tiba memang ada suatu kondisi untuk saya harus belajar dalang, mungkin dari SD kelas 5 mungkin Mbak. Udah belajar dalang? Iya, sedikit-sedikit. Tapi saya belajar itu cuma kalau mau pentas saja. SKS ya Mas, Iya, SKS. Jadi dari karawitan terus dalang. Mau nambah lagi ya Mas? Tari gitu misalnya biar tambah keren. Nah itu salah satu mungkin cabang seni yang memang ingin saya coba tapi saya nggak bisa-bisa itu menari Mbak. Nah kalau nggak bisa-bisa ini kenapa? Saya itu kalau nari, Mbak, koyo luwak anyang-anyangan ya. Ini rawangan-rawangan Mbak soalnya Mbak. Dari sekian banyak mungkin saya pernah coba teater, pernah coba ketoprak, pernah coba nembang atau seni sastra atau dalang atau karawitan dan sebagainya. Tapi saya pernah sendera tari itu satu kali. Ada event itu satu kali sendera tari. Memang tak lihatnya sebenarnya bakat saya bukan di situ. Nggak wangun Mbak. Kalau saya nari itu koyo luwak anyang-anyangan tuh. Jadi kalau suruh nari nggak bisa? Ya mungkin saya mau belajar gitu. Ya, ada nggak sih Mas pengalaman yang paling lucu gitu? Paling lucu? Wah sebenarnya kehidupan saya ini tidak terlalu lucu ya Mbak. Jadi paling nggak bisa dilupain gara-gara malu gitu misalnya? Kalau itu sebenarnya kayaknya belum ada deh Mbak. Mungkin kalau dalang itu beberapa kali pernah kayak geringingan Mbak saya itu Mbak. Saya mau udah geringingan Mbak. Jadi ini saya udah geringingan. Iya, jadi tiba-tiba kesemutan terus kan kalau dalang itu di kakinya pakai cempolok gitu. Cempolok itu apa? Yang buat gerakin kepiak. Kepiak itu apa? Kepiak, keprak pokoknya itu. Yang ting 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 itu loh Mbak. Ting bakso. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi saya pas itu kesemutan terus jatuh. Jadi mungkin sekitar 15 menit itu saya nggak pakai itu Mbak, karena memang udah nggak bisa digerakin. Itu ya udah, tapi buat pengalaman. Ternyata saya salah duduk itu. Oh, salah duduk. Iya. Yang benar sih gimana duduknya? Saya waktu itu kebetulan madep belakang. Loh salah, saya kok madep penonton. Ya salah nih, itu madepnya. Kebanyakan guyon loh, nggak ada isinya. Terakhir nih Mas, ada nggak sepatah dua patah kata yang Mas Raga pengen sampaikan ke teman-teman di luar sana tentang seni, tentang ya itulah seni? Sepatah atau dua patah ya Mbak? 3 patah nggak apa-apa. Oh, iya. Ya mungkin kalau mungkin buat teman-teman yang memang udah seneng sama seni, mungkin ya diteruskan aja, karena nggak ada ruginya untuk kita belajar seni. Orang di seni itu memang mengajarkan banyak sekali umbu-umbu, tata krama, filosofi hidup. Terus untuk teman-teman yang memang belum suka sama seni dan mungkin kayak wah sepertinya aku ada ketertarikan untuk belajar misalnya, nggak usah malu, nggak usah sungkan untuk belajar, nggak usah takut untuk salah. Yang penting kita udah berusaha untuk melestarikan dan selain nguri-nguri juga ngurip-ngurip kebudayaan Jawa. Terima kasih. Udah jam 4 Mas, aku latihan ngarang itu belum pada datang. Mungkin udah teko ya Mbak, iya Mbak. Apa kleru nggon jangan Mbak? Kudu nang kene Mbak, kene Mbak. Enggak di sini kok Mas, udah aku tak latihan sambil ngerjain aksara. Oh iya, nek ra tak kerjake wae Mbak, aku tak garapnya tak kirene jenengan. Nah, dikembaliin guruku kali Mas. Wah, santai wae guru. Nanti yang dapat nilai Mas Raga, bukan aku. Gurune bapakku dhewe. Mantap nuwun nih Mas. Siap. Hati-hati loh Mas. Siap, oke, terima kasih.